bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah tidak diizinkan diskusi semacam ini tentang pemakzulan presiden itu lebih karena orang-orang di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan upaya yang lebih cukup untuk menghentikan itu, atau memang ada campur tangan istana untuk menghentikan diskusi itu? Mbak Rosi, kita tentu nggak bisa kesimpulannya. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, siapa yang ikut bercampur tangan lalu kemudian melakukan pemaksaan, kan ada banyak faktor. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi para buzzer gitu, bisa jadi juga aparat negara, bisa jadi orang lain gitu. Jadi plat merah, bisa plat kuning, bisa plat hitam, bisa semua gitu kalau bisa. Makanya kenapa saya bilang penegakan hukum harus dikedepankan. Saya pikir kita tidak. Hukum itu harus menjawab, penegakan hukum itu harus mendetailkan bahwa sebenarnya untuk kasus UGM pelakunya itu plat merah, plat hitam atau plat kuning gitu. Supaya orang tahu. Masalahnya di tingkat penegakan hukum soal yang beginian itu lemah sekali, nyaris tidak ada yang selesai. Kalau kita bicara soal kasus Rovio, saya dapat poinnya. Tapi Bung Fajrul sebagai aktivis yang berada di lingkar dalam Pak Jokowi, ini merasa dirugikan nggak? Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti Bung Rocky, sama dengan Bung Aceng, sama dengan Pak Enggak beda-beda, jangan sama-sama. Itu cuma nuansanya aja yang berbeda, Rocky. Cuma nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Mana ada kita menentang demokrasi kan? Cuma kan kita ini mencoba mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98, sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita. Lalu kenapa terjadi tidak sekarang? Terjadi, itu kan karena Rocky menyimpul-nyimpulkan seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya istana. Saya terangkan ya. Pertanyaan Bung Rocky adalah kenapa itu bisa terjadi? Karena saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, Oke, Saudara Fajrul. Saya berikan terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin salah. Karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Itu kepala negara itu. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, gue potong. Kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? Saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi melarang Rocky berbicara? Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya larang Presiden Jokowi melarang Rosi berbicara? Kita dengar dulu dong, Bung Fajrul. Ya bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena itu saya mau terangkan. Sebentar, Bung Fajrul, sebentar. Mau dengar nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator sekarang. Ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Lanjut. Kamu tidak bisa menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan, you udah bohong. Bung Fajrul, sebentar. Sekarang saya terangkan ya. Bung Fajrul, stop. Ya, mau saya terangkan? Kesempatan. Saya terangkan ya. Kalau ada survei, pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh? Kita tidak berandai-andai. Saya mau terangkan dulu. Kita tidak berandai-andai. Saya mau terangkan metode berpikir Anda gitu ya. Kita tidak berandai-andai. Bukan, saya mau terangkan dulu. Bagaimana dulu? Ini hipotetik kalau dengar otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya terangkan pelan-pelan.
Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh, kita berhadapan dengan berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari kekuasaan. Daripada saya terangkan sendirian. Menawarkan kepada saya mengenai fakta dan saya mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana kemari, Rocky. Dia nggak mau dengar tuh. Poinnya apa? Poinnya apa dengan konteks poin saya adalah kebebasan soal berbicara hak di akademik? asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif, dia kepala negara. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja, termasuk mencaci maki presiden. Presiden ini kan terikat kepada undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan. Dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar jelas Jadi tidak perlu, presiden tidak perlu. Oke, itu aja. Dia menyatakan itu. Dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Dan kepada pihak penyelenggara mahasiswa, menurut saya sih biasa aja kan judulnya. Kalau dia lanjutkan juga mestinya jangan cengeng, jalan aja. Jangan kemudian bergembar-gembor bahwa saya sedang diancam. Orang dulu kita tiap hari diancam juga kita tetap jalan kok.